Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, namun perlahan merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Bukan karena malas bergerak, bukan karena kurang niat, tetapi karena ada proses di dalam tubuh yang membuat ototnya kehilangan kekuatan. Autoimun pada otot sering datang diam-diam. Awalnya hanya cepat lelah, sulit naik tangga, atau tangan yang tak lagi sekuat biasanya. Rasa lelah ini sering tidak terlihat dari luar, padahal perlahan membatasi aktivitas sehari-hari. Keluhan ini sering kerap dianggap ringan sampai suatu hari tubuh benar-benar memaksa untuk berhenti dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan tubuh saya? Di ruang bertanya, kali ini kita akan membahas autoimun pada otot dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bersama Dr. Luh Ari Indrawati, spesialis neurologi, subspesialis neurofisiologi klinik dan neuromuskular elektromiografi terapan. Kita akan mencoba menjelaskan apa yang terjadi, mengapa kelelahan ini bukan kelelahan biasa, dan bagaimana pasien keluarga dapat memahami kondisi ini dengan lebih tenang dan tepat. Episode ini hadir untuk memberi kejelasan di tengah kebingungan, menyusun pemahaman yang benar, dan menjadi pegangan yang berguna bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Inilah ruang bertanya, tempat bertanya tanpa takut, dan memahami dengan jernih. Dokter Ari, terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa, dokter masih menyempatkan waktu untuk mengedukasi kami. Terima kasih Dokter Ari. Sama-sama Bu. Dokter Ari, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit autoimun pada otot, Dok? Ya, secara umum memang autoimun bahwa sistem kekebalan tubuh sendiri yang seharusnya melindungi ya. Dia hanya mengeradikasi atau menghilangkan agen-agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Tapi kemudian setelah terbentuknya, yang setelah dia bereaksi terhadap agen infeksi, justru salah mengenali bahwa anggota tubuh kita sendiri dikenali sebagai target yang harus dihabiskan oleh sistem imun tersebut. Nah, autoimun ini bisa menyerang berbagai organ ya. Kalau yang sering kan lupus ya, yang bisa menyerang berbagai organ. Nah, salah satunya yang menyerang organ pada otot, kita sebut dengan myositis. Dok, sebenarnya kenapa sih sampai bisa salah untuk bahwa itu adalah dirinya sendiri? Kenapa gitu loh sampai terjadi seperti itu? Ya, sebetulnya otot itu kan pada manusia oleh sistem imun seharusnya yang protein yang di luarnya itu dia tahu bahwa ini adalah bagian dari diri saya. Saya tidak perlu mengenali sebagai benda asing, saya tidak perlu menyerangnya. Namun ketika misalnya seseorang mempunyai kerentanan genetik ya, kemudian dia terekspos dengan infeksi virus ataupun misalnya kalau kita kena virus kan kadang-kadang otot kita pegel-pegel ya. Pegel-pegel tersebut sebetulnya ada terjadi peradangan pada otot sehingga protein-protein yang tadinya di dalam otot yang tidak terekspos oleh sistem kekebalan dia terekspos sehingga muncullah reaksi autoimun tersebut. Dan kemudian penggunaan obat kolesterol pada sebagian pasien ketika penggunaan obat kolesterol seperti golongan statin itu juga bisa memicu nekrosis atau kerusakan pada otot sehingga protein yang ada dalam otot juga terekspos kemudian dikenali oleh sistem imun. Dokter Ari, penyebab utama dari penyakit autoimun ini apa, Dok? Sebetulnya tidak ada penyebab tunggal, tapi multifaktorial. Ada kerentanan genetik ditambah juga dengan exposure dari lingkungan. Misalnya saja infeksi virus, penggunaan obat-obat tertentu yang bisa men-challenge autoimun tersebut, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, banyak sifatnya inflamasi, diet yang tidak sehat itu akan memicu autoimun. Dokter Ari bilang tadi salah satunya merupakan faktor genetik. Apakah selalu, Dok, pada autoimun pada otot ini selalu faktor genetik yang menyertai? Ya, kerentanan genetik adalah salah satunya. Tapi tidak serta-merta kalau misalnya ada orang yang kembar identik, pasti kan mempunyai materi genetik yang sama. Anggaplah mereka mempunyai kerentanan genetik terhadap autoimun yang sama. Kemudian yang satu hidup dengan sehat, olahraga, dietnya baik, dietnya yang antiinflamasi, sedangkan yang satunya sebaliknya.
Bisa saja pada individu yang hidupnya terpapar dengan banyak virus, infeksi, dan sebagainya, dia akan develop atau mengalami autoimun, sedangkan yang satunya tidak. Ini probabilitasnya lebih tinggi, tapi ditambah dengan faktor lingkungan yang lain, itu bisa akhirnya bermanifestasi. Pada penyakit autoimun sendiri sudah ada bukti-bukti ilmiah juga yang menunjukkan bahwa kalau dicek kerentanan genetiknya, misalnya pada suatu gen HLA, memang pada pasien-pasien autoimun atau miositis ditemukan ada varian pada gen HLA yang segmen tertentu, begitu. Dokter Ari, siapa saja sih sebenarnya dok yang beresiko untuk terkena penyakit autoimun otot? Ya sebetulnya semua berisiko ya, tergantung dengan spektrum autoimun pada otot yang menyertainya yang terjadi kepada pasien. Misalnya ada namanya miositis yang CK-nya sangat meningkat. Itu disebabkan karena penggunaan statin jangka panjang ya. Nah itu bisa juga mengalami penyakit autoimun pada otot. Awalnya mungkin hanya pegal-pegal, kemudian berangsur-angsur CK-nya, kadar enzim ototnya meningkat, atau ketika diperiksa di check up, kok fungsi livernya seolah-olah memburuk, padahal sebelumnya marker yang diperiksakan di darah itu bukan marker fungsi hati yang memburuk, tapi marker fungsi otot yang sedang memburuk, begitu. Tapi pada prinsipnya semua berisiko, termasuk pada pasien-pasien yang mempunyai spektrum autoimun yang lain, seperti pasien lupus, itu bisa juga selain dia terkena target organnya pada darah, ginjal, kulit, dan mukosa, bisa juga mengalami miositis pada penyakit lupus. Pada penyakit skleroderma juga demikian. Dokter Ari, apakah autoimun pada otot itu identik dengan lupus, dok? Tidak. Pada lupus bisa sebagian target organnya adalah otot, tapi bukan yang utama gitu. Tapi ada juga spektrum miositis atau autoimun pada otot yang memang manifestasi utamanya adalah kelemahan pada otot, sedangkan keterlibatan organ lainnya lebih minim, tidak identik dengan lupus. Dokter Ari, sebenarnya gejala apa yang perlu diwaspadai untuk penyakit autoimun pada otot? Oke, karena autoimun pada otot biasanya mengenai otot-otot pada pangkal. Ya, pada pangkal, jadi leher, kemudian bahu, kemudian panggul. Jadi pada keadaan awal, pasien bisa ada kesulitan naik tangga. Atau ketika berubah posisi dari jongkok ke berdiri atau duduk ke berdiri, itu sulit, harus dibantu dengan tangan. Kemudian pada fase yang lebih lanjut bisa terjadi kesulitan untuk mengangkat lengan, jadi pasien sulit untuk meraih benda-benda yang ada di atas kepalanya. Kemudian kelemahan pada otot leher, ya, dan juga kelemahan pada otot menelan. Jadi pasiennya bisa saja sulit menelan atau tersendak. Dan itu adalah salah satu manifestasi yang perlu kita waspadai dan anggap berbahaya. Dok, apakah ada yang lebih spesifik lagi? Karena kan mungkin bisa saja itu bukan penyakit autoimun. Apa yang membedakan bahwa gejala itu adalah gejala yang mengarah ke penyakit autoimun gitu loh, dok? Oke, memang pada umumnya, kita bicara pada umumnya ya, tapi artinya tidak selalu. Bahwa pada penyakit otot, oleh karena autoimun atau bukan karena autoimun, biasanya memang mengenai otot-otot pangkal. Itu satu hal. Tapi kita perlu membedakan. Yang mengenai otot pangkal tidak hanya autoimun saja. Bisa saja penyakit genetik pada otot yang muncul pada ketika orang sudah usia lebih dewasa. Sedangkan pada yang autoimun pun polanya demikian, sama-sama pangkal ototnya juga, otot-otot pada bagian pangkalnya lemah. Kemudian CK-nya sama atau kadar enzim ototnya sama-sama meningkat, ya. Tapi yang perlu diwaspadai apabila misalnya ada kemerahan di kulit juga, ada nyeri-nyeri di sendi, ada kemerahan di wajah, kemudian juga rambutnya rontok, sariawan, yang gejala yang pada umumnya mengarah pada spektrum autoimun. Namun kita juga perlu waspada, ada penyakit otot autoimun yang hanya murni mengenai otot. Jadi manifestasi kulitnya tidak ada, sendinya tidak ada, dia murni hanya kelemahan saja. Jadi memang kita kalau memberikan tips kepada orang awam ya tidak bisa langsung kita berikan tips yang langsung, oh ini gangguan ototnya autoimun. Jadi ketika orang awam mengalaminya perlu segera mencari pertolongan gitu.
untuk dapat didiagnosis dengan cepat. Dokter, tadi dokter Ari bilang itu harus dengan proses yang memang pasti untuk sampai diagnosis itu benar bahwa itu adalah penyakit autoimun. Pemeriksaan apa dok yang harus dilakukan ketika gejala itu timbul? Gitu. Oke. Pasti proses anamnesis wawancara antara dokter dan pasien itu terjadi, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium yaitu kadar enzim otot yaitu CK dan LDH ya. CK dan LDH adalah suatu enzim dalam otot yang apabila otot itu mengalami peradangan dan pecah, maka kadarnya akan meningkat pada darah. Kita akan mendeteksi hal tersebut. Dan kemudian bisa juga dilihat dari marker fungsi hati. Kita sering cek ya SGOT, SGPT gitu ya. Kalau meningkat, ada apa dengan liver saya? Hati-hati, SGOT dan SGPT tidak hanya meningkat pada fungsi liver yang memburuk, tapi juga pada gangguan otot. Gitu. Kemudian pemeriksaan elektromiografi. Jadi dokter saraf akan melakukan stimulasi elektrik pada sarafnya dan juga memeriksa aktivitas listrik pada otot, sehingga bisa ditentukan bahwa ini kelemahannya karena gangguan secara primer atau utama di otot, bukan karena gangguan saraf. Kemudian yang krusial juga ada pemeriksaan antibodi ya. Antibodi yang merupakan bukti yang memperkuat bahwa ini adalah proses autoimun. Nah, autoantibodinya ini tentu saja bermacam-macam. Mungkin yang sering awam mengetahuinya dengan lulus adalah profil ANA ya. Tapi sebetulnya bukan itu saja antibodi yang mendukung diagnosis myositis atau autoimun pada otot. Ada panel antibodi khusus myositis yang dapat kita periksakan. Dan juga MRI otot ya untuk melihat pola kelibatan ototnya dan juga biopsi otot. Namun sayangnya biopsi otot ini belum tersedia di Indonesia. Dan biasanya kita memerlukan biopsi otot itu terutama pada pasien-pasien yang kita duga autoimun pada otot, tapi antibodinya nggak ada. Bisa saja itu terjadi. Dokter Ari, sebenarnya kelelahan atau capek seperti apa yang patut diwaspadai mengarah ke penyakit autoimun pada otot, dok? Oke, kelelahan atau capek biasanya tidak serta-merta diikuti dengan kesulitan melakukan gerakan tertentu ya. Kalau memang pada keterlibatan ototnya jelas bahwa ada aktivitas fisik atau gerakan tertentu yang menjadi lebih sulit dikerjakan. Jadi memang salah satu kelelahan itu kelelahan yang memang artinya ada penyertanya, dok. Iya. Bukan hanya kelelahan kita Secara nggak bisa subjektif. gerak. Iya, secara subjektif kita bisa merasakan bahwa kelelahan itu adalah kelelahan yang nggak bisa ngangkat ini atau kelelahan beraktivitas atau kelelahan apa sih, dokter Ari? Ya karena Lebih otot ini spesifik. kan dipakai untuk manusia beraktivitas ya, melakukan kegiatan otomatis. Kalau ototnya bermasalah ya gerakannya jadi lebih sulit. Memegangnya tidak kuat, mengangkat barang tidak kuat. Jadi bukan hanya secara subjektif merasa lemes, tapi memang kita melihat ada hendaya untuk melakukan suatu kegiatan fisik gitu. Artinya sehari-hari itu orang ketika mengarah ke penyakit autoimun, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang pada normal pada umumnya, dok. Iya, bisa sesimpel tidak sulit bangun dari duduk di lantai. Jadi kalau sudah duduk di lantai mau bangun tuh harus minta pertolongan, harus memegang benda untuk memanjat. Untuk bangun juga harus seperti ini gitu. Itu kita waspadai bahwa itu ada keterlibatan otot, tapi belum tentu autoimun. Ototnya dulu gitu. Atau otot mengecil. Oh, ada berbagai sebab berarti ya, dokter Ari. Oke. Gangguan otot segini, autoimun pada otot adalah bagian diantaranya. Dokter Aris, apakah gejala penyakit autoimun itu sifatnya progresif, dok? Progresif, betul. Kalau kita tidak mengobati, dia akan progresif, gitu. Dok, apakah pasien yang didiagnosis penyakit autoimun pada otot harus minum obat sepanjang hidupnya? Oke, jadi memang pengobatannya adalah jangka panjang. Sebetulnya kita membagi pengobatannya pada beberapa tahap. Ada tahap induksi, yaitu tahap ketika kita memberikan obat yang dapat segera mengontrol proses autoimunnya. Kemudian tahap berikutnya adalah pemberian obat yang bisa mengontrol proses autoimunnya secara jangka panjang. Itu dua tahap pengobatannya. Nah, pengobatan ini sebetulnya kita tidak ada yang tahu
sampai kapan kita perlu mengobati pasien. Tapi pada prinsipnya jika pasien mengalami remisi, artinya tidak ada tanda autoimun yang aktif ketika pasien dalam pengobatan selama 2 tahun atau lebih, kita boleh coba untuk menurunkan dosis obatnya secara bertahap. Tapi tidak pernah ada yang menjamin bahwa autoimun itu tidak relapse. Bisa saja kembali dan kita harus mengobati lagi dari awal. Gitu. Oleh karena itu, obat yang digunakan untuk autoimun kan sebetulnya obat yang seperti pisau bermata dua ya. Dia bisa mengontrol autoimunnya, tapi pada umumnya juga menekan sistem imun kita sehingga kita rentan terhadap infeksi. Jadi selama proses jangka panjang tersebut, sangat penting pasien autoimun memiliki dokter yang mengawasi pengobatan tersebut. Artinya sepanjang hidupnya pasien yang mempunyai penyakit autoimun pada otot itu harus terkontrol. Ya, sepanjang hidup saya tidak tahu juga. 2 atau 3 tahun setelah terkontrol, boleh memikirkan untuk menurunkan. Kalau tidak relapse, ya sudah. Kita wait and see lagi. Kalau ada relapse, kita mulai lagi. Karena kan kalau yang saya tahu, kebetulan saya CA gitu ya, dokter kan sepanjang hidup saya harus Dimonitor. kontrol, iya kan, dari kontrol sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun gitu kan. Apakah sama seperti itu Dokter Ari? Ya, pada intinya ketika pasiennya sudah remisi, tidak ada gejala, maka pasien akan membaca lagi badannya. Oh, tidak ada gejala, tidak ada yang muncul lagi, berarti aman. Dalam arti kata pasien untuk autoimun pada otot artinya bisa sembuh dok. Remisi dalam hal ini, remisi. Ketika pasien yang tahu diagnosisnya adalah penyakit autoimun pada otot, terus dia tidak melakukan pengobatan, apakah mohon maaf, apakah akan terjadi kecacatan pada pasien tersebut? Ya, jadi satu, kalau kita berbicara mengenai target organ utamanya adalah otot, ototnya akan semakin melemah, mengecil. Kalau melibatkan otot-ototnya di sini, tangan ya semakin sulit untuk beraktivitas menggunakan tangan dan kaki kita. Sangat mungkin tidak bisa berjalan. Kemudian yang berbahaya adalah otot menelan. Ketika orang tidak mampu menelan dengan baik, artinya intake makanan menurun, berat badan turun, malnutrisi. Kemudian ketika otot menelan juga tidak berfungsi dengan baik, ada risiko makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Bisa diramalkan bahwa pasien bisa tersedak, infeksi paru, dan yang terburuk adalah kematian. Dan tentu saja ketika gangguan autoimun di otot ini tidak terkontrol dengan baik, maka dia juga bisa melibatkan otot-otot pernafasan. Otot pernafasan tentu saja fungsinya untuk bernafas, kalau itu tidak bekerja, kita tahu akhirnya seperti apa. Dan kemudian ada sebagian spektrum myositis atau autoimun yang ternyata juga mengenai paru. Ada yang keterlibatan parunya minimal, tapi ada yang keterlibatan parunya progresif dan berat. Tentu saja paru untuk bernafas, kita tahu dia untuk apa. Jantung kita juga dari otot kan. Nah, otot jantungnya juga pada sebagian spektrum autoimun pada otot, dia juga menjadi target organnya. Sehingga akan terjadi gangguan fungsi jantung dan ya kita tahu seperti apa kalau ada gangguan jantung. Begitu. Dan kemudian targetnya juga kadang-kadang juga mengenai lemak di bawah kulit. Lemak di bawah kulit ini bukan sesuatu ini hal yang penting ya. Ini adalah organ ya. Nah, ketika lemak dalam kulit ini terganggu karena proses autoimunnya, maka akan terjadi pengapuran pada kulit, kemudian kulit semakin mudah infeksi dan sebagainya. Dan bisa saja pasien mengalami diabetes. Dari penyakit autoimun pada otot, akhirnya melebar ke penyakit lainnya gitu dok. Betul. Kalau tidak diperiksa secara atau tidak ditangani secara baik gitu ya dok. Ya, betul. Pemicu untuk timbulnya autoimun, apakah sepanjang misalnya setelah didiagnosis autoimun pada otot, itu pasien akan selalu kesakitan seperti itu atau timbul tenggelam sakitnya dok? Nyeri atau nyerinya sendiri? Nyerinya sendiri? Sebetulnya mialgia atau nyeri otot ini bukan manifestasi utama. Kadang-kadang myositisnya sangat hebat, tapi
mialgia atau nyeri-nyeri di ototnya minimal. Ya. Yang mungkin menyebabkan nyeri adalah ketika pasien juga terlibat organ sendinya atau peradangan pada sendi, artritis, yang juga salah satu fitur dari autoimun. Itu bisa menyebabkan nyeri juga. Kemudian ketika pasien tidak bisa beraktivitas atau mobilisasi, sendi-sendi menjadi kaku, itu akan menyumbang nyeri juga. Kemudian ketika pasien mengkonsumsi steroid sebagai obat yang bisa mengontrol autoimun dan jangka panjang bisa saja mengalami pengeroposan tulang, bisa juga nyeri. Gitu sih. Apakah gaya hidup juga memengaruhi penyakit autoimun pada otot? Gaya hidup seperti apa, Dokter Ari, yang bisa memengaruhi penyakit autoimun pada otot? Ya, pada umumnya memang gaya hidup yang tidak sehat ya, tidak pernah berolahraga, kemudian defisiensi mineral dan vitamin, khususnya vitamin D, kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji, yang sifatnya inflamasi atau peradangan, kekurangan makanan yang sifatnya antioksidan. Itu akan menciptakan imbalance atau ketidakseimbangan antara oksidatif dan antioksidatif pada tubuhnya. Terari, apa yang membedakan rasa lemah otot akibat autoimun dengan kasus biasa, Dok? Gitu. Kasus biasa tuh sakit otot. Sakit otot ya, sakit otot, nyeri otot yang diakibatkan penyakit autoimun atau nyeri yang biasa, Dok? Gitu. Bisa sama. Bisa sama, Dok. Bisa mirip. Tapi apa yang membedakan, Dok? Yang paling esensial yang membedakan itu apa? Kelemahannya, kesulitan untuk melakukan suatu aktivitas. Itu yang harus dicari tahu. Selama itu sifatnya subjektif tapi tidak menunjukkan hendaya melakukan aktivitas, ya mungkin itu sesuatu yang biasa. Dokter, apakah nyeri otot selalu menyertai penyakit autoimun itu? Tidak. Justru nyeri otot bukan fitur utama pada miositis atau autoimun pada otot. Kadang CK-nya, inflamasinya begitu hebat di otot, tapi pasiennya tidak merasa nyeri di otot, tapi lemah ototnya dan mengecil. Gejalanya berarti lemah otot dan kelemahan dan akhirnya mengecil. Ketika itu baru terjadi autoimun pada otot, ototnya belum mengecil, tapi ketika itu berprogresi, semakin lama tidak diobati, maka akan mengecil. Dok, kalau penyakit autoimun pada otot itu, pasien merasa sangat lelah tapi tidak melakukan apa-apa. Apakah itu merupakan satu gejala juga pada penyakit autoimun? Oke, pada kelelahan, ya kelelahan adalah salah satu manifestasi pada autoimun ya. Itu dialami oleh banyak pasien autoimun. Selain karena proses penyakitnya sendiri, tapi juga karena obat-obatannya. Obat-obatannya juga memberikan fatigue juga, mengubah moodnya juga. Ya. Kita tahu seperti steroid ya, yang sering digunakan pada pasien autoimun itu bisa menyebabkan kelemahan otot. Bingung kan? Jadi steroid ini pada awalnya kalau digunakan pada pasien autoimun otot, dia pada awalnya bisa meredakan peradangan. Tapi apabila kita gunakan terus-menerus tanpa dipayungi obat lain dan kita gunakan dalam dosis yang tinggi terus-terusan, maka dia bisa menyebabkan kelemahan otot. Berbalik. Kemudian steroid ini akan membuat secara subjektif pasien juga merasa kelelahan, capek, moodnya juga terganggu. Kadang pasien juga merasa dirinya ada ide bunuh diri. Kadang-kadang pasien malu bilangnya. Kita sebagai dokter ketika memberikan dosis obat, memberikan steroid dosis ini, kita harus benar-benar menjaga pasien. Jangan-jangan dia cuma bukan merasa moodnya saja yang nggak enak, tidurnya terganggu, sulit tidur, tapi ternyata ada gangguan psikiatrik karena obat kita. Dokter, ketika itu terjadi, ketika pasien penyakit autoimun pada otot merasa sendiri, dokter, bisa dibilang seperti itu, apa yang harus dilakukan, Dokter Ari? Ya, satu, kita sebagai dokter yang menjaga pasien, mengikuti pasien selama proses pengobatan ini juga harus sensitif terhadap apa sih perubahan yang dialami pasien, ya, bagaimana suasana hatinya, bagaimana kemudian kalau apakah dari obat-obatan kita ada yang bisa memperburuk keadaan tersebut, dan kapan juga kita perlu mendapatkan bantuan profesional dari sejawat kita untuk membantu kita
mengatasi apabila pasien ini mengalami moodnya terganggu, mungkin depresi, mungkin dia jadi cemas juga, yaitu hal yang dapat kita lakukan. Dari segi keluarga ya tentu saja support moral, support secara fisik itu akan sangat membantu pasien. Dokter Hari, ketika treatment dilakukan pada pasien penyakit autoimun pada otot, apakah boleh beraktivitas biasa, dok? Tentu saja pasien boleh ketika pasien mendapatkan obat, pasien boleh beraktivitas sesuai dengan kemampuan fisiknya. Ya, tentu saja, tapi yang saya sering katakan kepada pasien adalah saya memberikan ibu obat untuk menekan atau meregulasi sistem imun. Ibu atau bapak ada risiko atau mengalami kerentanan untuk mengalami infeksi. Jadi sebisa mungkin saya akan mengatakan pada pasien bahwa tolong pakai masker, tolong cuci tangan, tidak makan makanan yang tidak matang sempurna. Kadang-kadang hal yang kita pikir ya harusnya pasien udah tahu, nggak juga, kita mesti ngingetin gitu ya. Pasien boleh beraktivitas seperti biasa sesuai dengan kemampuan fisiknya gitu. Kalau misalnya contohnya pasien ini memang sehari-hari pekerjaannya di belakang komputer, dia perlunya mengetik. Jari-jari tangan ini biasanya tidak terlibat pada autoimun otot. Jadi dia tetap bisa mengetik ya. Kemungkinan yang dia susahkan adalah sesuatu yang mengangkat barang yang ke tempat yang tinggi, mungkin berlari, harus naik turun, itu yang kita perlu adjust kegiatan sehari-harinya. Tapi sepanjang dia menggunakan otot yang tidak terlibat, dia masih bisa hidup produktif. Dokter, apakah bisa kembali lagi normal fungsi dari ototnya? Bisa. Kayak misalnya dari susah mengangkat, dia menjadi bisa mengangkat. Bisa, tapi dengan catatan pengobatan dimulai dengan cepat. Karena otot ini ketika dia sudah meradang dalam waktu yang lama, sebetulnya otot punya kemampuan untuk beregenerasi. Dia meradang, ada sel calon otot yang akan menggantikan. Tapi ketika dia meradang terus-terusan dan kemampuan regenerasi otot itu terlampaui, yang rusak banyak, yang menggantikan nggak sebanyak itu. Akhirnya yang menduduki porsi otot itu bukan sel otot lagi, tapi jaringan parut dan juga sel lemak. Ketika dia otot sendiri ini sudah diduduki atau digantikan sebagian dengan sel lemak dan juga jaringan parut, itu yang tidak bisa kembali. Tapi ketika proses autoimun itu masih awal, sehingga belum ada jaringan parut yang signifikan, tidak ada jaringan lemak yang menginfiltrasi otot secara signifikan, itu bisa kembali normal. Bisa kembali normal. Dokter Ari, untuk pasien autoimun pada otot, ada nggak makanan yang dipantang, dok? Gitu loh. Khusus untuk pasien autoimun yang karena antibodinya ada HMGCR-nya, tidak lagi boleh mengkonsumsi obat kolesterol golongan statin. Sisanya makan yang sehat saja. Gak ada pantangan sama sekali, makanan nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan itu, apa gimana, dok? Boleh aja itu. Yang sehat yang sehat. Makan gorengan sedikit boleh. Makan yang cukup protein karena kita perlu prekursor protein untuk membangun kembali otot yang tersebut gitu. Dok, pada kondisi apa yang akan memicu pasien autoimun pada otot semakin memburuk? Memicu, infeksi. Karena infeksi akan membuat dokter mau tidak mau menghentikan obat imunosupresan atau obat penekan sistem imunnya. Itu rasanya bubar. Karena kan pasien autoimun pada otot kita berikan obat penekan sistem imun. Pasien rentan terhadap infeksi. Tapi begitu infeksi itu datang, mau nggak mau dokter harus menghentikan obatnya. Infeksi seperti apa, dok? Misalnya di Indonesia ini kan banyak infeksi tuberkulosis. Jadi pada pasien bisa saja menjadi muncul infeksi tuberkulosis yang kembali aktif. Gitu. Atau infeksi yang ada di lingkungan sekitar, entah infeksi bakteri, virus, atau apapun. Ketika dia akhirnya terinfeksi, kita menghentikan obat, maka penyakit autoimunnya akan flare, akan relapse. Gitu. Oh, jadi memang harus berhati-hati artinya pasien autoimun pada otot supaya tidak terjadi infeksi gitu, dok. Dan sebetulnya kita sendiri walaupun kita tidak punya penyakit autoimun,
sangat penting buat kita untuk melengkapi vaksin. Yang perlu vaksin bukan cuma bayi, tapi kita yang dewasa ada vaksin-vaksin yang direkomendasikan oleh Perkumpulan Dokter Ilmu Penyakit Dalam ya untuk individu dewasa dan dewasa tua sehingga akan menurunkan risiko infeksi. Kalaupun tetap terkena infeksi bukan sesuatu infeksi yang berat. Intinya begitu. Titip vaksin. Vaksin seperti apa dok yang dimaksud Seperti penyakit? influenza per tahun. Jangan kan rasanya mungkin nggak semua orang yang melakukan vaksin influenza setiap tahun kan, pada itu direkomendasikan. Kemudian pada orang-orang tua juga harusnya ada vaksin pneumokokus ya untuk melindungi dari pneumonia atau radang paru. Itu kan juga nggak semuanya ya. Pasien yang didiagnosis autoimun pada otot memang wajib melakukan vaksin yang seperti dokter Ari tadi bilang. Ketika pasien datang dengan diagnosis autoimun pada otot miositis lah, kita katakan, kita sudah segera memberikan obat. Kadang-kadang kita tidak punya kesempatan lagi untuk memvaksin pasien. Kalau kita berikan obat penekan sistem imun, perlu segera. Artinya kalau kita vaksin pasien pun saat itu, satu, vaksinnya nggak akan jalan. Karena tertekan oleh obat penekan sistem imunnya. Jadi serba salah. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua sudah terbekali dengan vaksin yang cukup, jadi ya bukannya siap-siap ya, andai kata terdiagnosis sebagai pasien dengan autoimun, sudah ada perlindungan tambahan buat diri kita. Nah seperti ini kan dok, informasi yang seperti ini bahwa yang kita tahu kan vaksin itu vaksin HPV, vaksin bayi. Setelah itu kan nggak ada lagi informasi bahwa ternyata ada vaksin influenza, ada vaksin segala macam yang bisa menangkal penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak tahu kita kena kapan gitu loh. Iya, Dokter Ari. Nah, pemeriksaan apa saja yang untuk memastikan diagnosis penyakit autoimun pada otot? Ya tadi itu antibodi yang terkait dengan penyakit miositis itu ada banyak ya. Tapi itu ada panel antibodi miositis, kemudian juga antibodi yang terkait dengan autoimun lainnya yang kadang-kadang bisa menyertai pada pasien miositis. Ya, contohnya saja antibodi terkait lupus. Jika pasien tersebut memang ada manifestasi yang kita curigai juga lupus. Kemudian skleroderma, sistemik sklerosis ya bahasa saya nggak tahu bahasa awamnya apa, tapi namanya demikian. Gitu. Dokter Ari, kenapa pasien yang didiagnosis autoimun pada otot itu sering terdiagnosis secara lambat gitu dok? Kenapa yang menyebabkan itu? Satu, nah saya juga punya penelitian juga mengenai bagaimana sih interval diagnosis pasien-pasien miositis ini. Ternyata panjang, bisa memakan tahunan untuk mencapai ya. Ada yang terdiagnosis dengan cepat, ada yang diagnosisnya panjang banget bertahun-tahun baru dapat gitu kan ya. Satu, mungkin pertama dari sisi gejala sendiri. Gejalanya bisa diperkirakan seperti gejala yang normal kali ya, capek gitu ya, pegel gitu, lemah dikit. Mungkin pada orang yang tua dianggap sesuatu penuaan yang wajar. Kemudian dari sisi healthcare-nya sendiri, memang tidak sefamiliar penyakit-penyakit lain. Miositis itu belum terlalu luas, semua healthcare yang tahu bahwa ada diagnosis ini. Ketiga, justru yang mempercepat diagnosis adalah lesi kulit, keterlibatan kulit. Ternyata orang Indonesia kalau kulitnya merah-merah, itu lebih cepat datangnya. Miositis dengan keterlibatan kulit lebih cepat datang mencari pertolongan dan akhirnya terdiagnosisnya juga lebih cepat. Yang faktor berikutnya adalah akses untuk memeriksakan enzim otot secara laboratorium. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di Jakarta, di DKI Jakartanya sendiri mungkin mudah-mudah saja. Tapi ternyata saya baru sadar juga beberapa waktu yang lalu, di kota satelit Jakarta sendiri yang nggak seberapa jauh yang bisa dicapai dengan komuter kereta seperti itu tidak punya pemeriksaan kadar enzim otot. Jangan, antibodi nggak usah bicara lagi, itu di Jakarta aja kadang-kadang susah ya. Dan titip juga, mungkin saja pemerintah dengar, tolong bahwa coverage dari BPJS ini juga mencakup pemeriksaan-pemeriksaan yang penting seperti ini. Bahwa pemeriksaan panel antibodi miositis ini tidak di-cover oleh pemerintah. Apakah itu mahal, Dokter Ari? Kalau mahal, nah ketimbang nanti pasien
sudah datang dalam keadaan yang lebih buruk, pengobatannya jauh lebih mahal, yang lebih mahal lagi gitu. Indirect cost-nya yang akan lebih mahal. Dokter Ari, apa saja hal terpenting yang perlu diperhatikan mengenai pasien autoimun oleh keluarga? Satu, bahwa mereka ya saat ini ada keterbatasan fisik yang perlu mereka support. Kemudian dukungan psikologisnya juga. Kemudian nutrisi. Kemudian kepatuhan berobat. Jadi dengan keluarga membantu mengecek kepatuhan berobat itu juga sudah sangat membantu. Kemudian juga sensitif atau ya peka terhadap apa yang terjadi kepada pasien, sehingga ketika pasien kontrol pun juga bisa memberikan masukan informasi lebih banyak kepada dokter yang merawat pasien tersebut sih. Dokter Ari, apa harapan Dokter Ari untuk pengobatan penyakit autoimun pada otot ke depan? Harapannya banyak. Harapannya pasien semakin aware bahwa jika memang ada kesulitan untuk bergerak, itu bukan sesuatu yang bisa. Carilah dulu pertolongan. Kalau itu sudah di-clearkan atau sudah disingkirkan bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya, oke. Tapi pertama dari sisi pasien cari pertolongan. Kedua, mungkin yang penting aja lah buat pemerintah, tolong bahwa semua akses untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit otot itu ada. Sesederhana pemeriksaan kadar enzim otot, ya. Kemudian panel antibodi, kemudian biopsi otot, ya itu tidak ada. Kemudian obat. Nah, obat ini seperti plasmaferesis yang seperti cuci darah ya untuk membuang antibodi di otot itu tidak di-cover oleh pemerintah. Padahal itu adalah terapi yang pada suatu kondisi pada autoimun ada suatu rescue terapi yang untuk menyelamatkan gitu ya. Kemudian imunoglobulin tidak ditanggung oleh pemerintah. Siapa yang sanggup membeli obat ratusan juta? Tapi kadang-kadang itulah yang diperlukan oleh pasien. Kemudian tidak semua rumah sakit pemerintah menyediakan berbagai pilihan obat penekan sistem imun. Tidak semua pasien autoimun cocok untuk satu obat tersebut. Banyak faktor-faktor yang kita perlu pertimbangan untuk kita pilih obat untuk pasien. Bahkan saya pernah bekerja juga di suatu rumah sakit pemerintah yang seharusnya dia bisa memberikan pelayanan yang lebih, ya ini ya harapan Indonesia untuk neurologi lah ya gitu ya. Tapi obatnya belum lengkap, itu kan sangat menyedihkan ya, di mana pusat rujukan tapi obatnya tidak lengkap, tidak di-cover, pasien harus bolak-balik mengambil obat dalam sekian waktu, ya itu sih. Luar biasa. Dokter Ari, apa pesan Dokter Ari untuk pasien yang baru terdiagnosis penyakit autoimun pada otot? Tetap berobat itu sih kuncinya ya. Ya, sebaiknya mereka punya dokter yang bisa membersamai mereka ya, menemani dalam perjalanan mereka, mampu untuk kompeten dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit otot, dan benar-benar harus kontrol ya. Karena kalau saya sendiri prinsipnya adalah ketika saya dengan pasien, mereka harus saya berikan obat autoimun, saya harus punya komitmen. Anda dan saya harus berkomitmen. Anda berkomitmen untuk kontrol karena saya memberikan obat yang bisa menekan sistem imun seperti pisau bermata dua. Dan saya pun akan berkomitmen kepada Anda, saya akan menjaga Anda. Jadi setiap Anda merasakan suatu gejala, Anda harus report ke saya sehingga saya harus tahu apa yang harus saya perbuat. Gitu. Biasanya demikian, kontrol teratur itu, ya ada masanya kontrol itu perlu sangat intens, tapi ketika proses autoimun ini sudah terkontrol dan kita sudah ajak dengan dosis obatnya segala macam, itu akan lebih mudah ke depannya. Dokter Ari, luar biasa. Terima kasih untuk edukasinya Dokter Ari. Dokter Ari, lalu sebenarnya apakah stres dan kelelahan fisik akan memicu autoimun itu penyakit autoimun kembali lagi, Dok? Kalau stres emosional mungkin tidak kali ya. Kalau stres fisik mungkin saja gitu.
Sebenarnya apa sih dok yang harus diwaspadai supaya penyakit autoimun pada otot ini tidak kembali lagi dok? Saya rasa usaha yang paling baik adalah tetap hidup sehat itu saja. Tidak merokok itu juga. Ya, rokok kan oksidatif ya. Dokter Abi, terima kasih banget untuk edukasinya dokter. Terima kasih dokter.